Halo, selamat malam teman-teman, Sobat Indonesia Professional Circle dan Enabling Supply Chain Management Indonesia. Dan selamat Hari Raya Nyepi bagi teman-teman yang merayakannya. Saya Suryo Prasetya, saya sebagai praktisi risk management di perbankan, malam ini bertugas sebagai host acara. Kita akan membahas topik yang sangat menarik malam ini, yang lagi hot-hotnya nih sebenarnya saat ini, yaitu Computer Supported Cooperative Work atau CSCW. Nah, mungkin teman-teman semua ada yang belum familiar sama istilah ini. Apa ya nih barang CSCW gitu, apa ini? Nah, topik ini akan dibawakan oleh narasumber yang pastinya sudah tidak asing buat teman-teman yang rajin mengikuti acara kita. Mari kita panggil Bro Denny Efrata sebagai founder dan CEO dari ISCM. Selamat malam Bro Efrata, bagaimana kabarnya? Selamat malam Bro Suryo, kabar baik selalu. Apa kabar Bro? Baik-baik. Posisi masih di Bandung ini? Posisi di Bandung nih. Oke, Gimana Bro Suryo di mana nih? di Jakarta. Wah, beda kota kita. Tapi Beda bisa di kota. satu layar. Iya nih, mungkin ada hubungannya dengan topik malam kita ini. Iya, tentu saja ya. Dan kita kan pakai Ya, komputer ya. iya, iya. Oke, gantian nih sekarang biasanya jadi host Bro Efrata sekarang kebagian jadi pembicara. Tapi mungkin ada teman-teman yang baru bergabung malam ini belum kenal siapa ini Bro Efrata. Mungkin boleh perkenalkan diri sebentar. Silakan Bro. Ya, terima kasih Bro Suryo atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman Indonesia Professional Circle, juga teman-teman ISCM Indonesia Enabling Supply Chain Management. Perkenalkan saya Efrata, dan tentu saja agak sungkan juga ya perkenalan karena biasanya meminta tamu untuk perkenalan, tapi sekarang saya memperkenalkan diri. Nah, saya Efrata dan malam ini jadi pembicara. Dan saya adalah founder dan CEO dari ISCM Indonesia. Salam kenal semuanya. Dan kami bergerak di bidang pelatihan, kemudian konsultasi, implementasi teknologi, serta sertifikasi di bidang supply chain management, serta bisnis dan manajemen secara umum. Ya, salam kenal semuanya dan selamat malam. Mungkin demikian ya, Bro Suryo. Oke, terima kasih perkenalannya Bro Efrata. Seperti biasa, kita akan mulai acara kita ini dengan main menti.com. Ya, teman-teman silakan dibuka browsernya yang biasa dipakai, boleh Chrome, boleh Edge, boleh apapun, ketik www.menti.com, lalu masukkan kode 93931208. Sekali lagi, buka www.menti.com, kodenya diinput 93931208. Ya, saya lihat sudah ada yang kata yang muncul nih, komputer dan bisnis. Gimana nih Bro Denny? Ya, itu sangat relevan ya. Memang topik kita kan tentang computer supported cooperative work. Jadi ada kata komputernya, dan ini sangat relevan sekali, serta bisnis ya. Karena kalau bekerja itu kan biasanya ya bekerja untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan uang, mendapatkan profit, dan itu ada hubungannya dengan bisnis. Nah, itu sangat bagus sekali. Oke, beberapa masuk lagi nih. Ada Google Docs. Wah, Google Docs nih. Apa bedanya sama Excel? Google Docs mungkin Bro Denny ada pencerahan. Ya, Google Docs itu ada kata Google ya depannya. Kalau Excel depannya itu nggak pakai Google kayaknya ya, Bro Suryo. Jadi beda, beda yang melahirkan. Oke, oke. Nah, itu mungkin bisa bisa mirip-mirip, tapi Google Docs ini dia tidak hanya Excel saja, spreadsheet saja, tapi dia juga termasuk misalnya Google Docs ini ada yang untuk word prosesornya, jadi ada untuk yang seperti Excel-nya juga.
banyak ya kita gunakan, terutama mungkin di masa pandemi ini nih. Dan tentu saja itu ada hubungannya dengan CSCW. Ya, ini bagus sekali. Dan terima kasih partisipasinya nih teman-teman. Udah Oke. ada yang mengatakan video conference juga ya, Zoom. Wah, Zoom memang paling besar. Zoom-nya besar, warnanya biru lagi ya, persis kayak logonya Zoom ini. Iya, betul nih. Gimana komennya, Bro Efrata? Ya itu juga sangat relevan ya. Mungkin banyak yang semakin kenal Zoom, terutama dalam 1-2 tahun terakhir ini. Mungkin ya 1 tahun terakhir ya, nggak sampai 2 tahun. Karena kita baru saja ulang tahun dari pandemi ya. PSBB kita baru aja ulang tahun kemarin gitu ya. Dan banyak yang sudah mulai menggunakan Zoom. Jadi kalau ditanya nggak hanya orang tua saja, tapi sepertinya anak kecil yang sekolah juga familiar dengan Zoom. Padahal sebelumnya kalau ditanya apa itu Zoom gitu. Nah ini Iya, menarik nih. yang kita taunya dulu kalau Zoom itu kalau di Excel atau di PDF kalau mau gedein tuh teken yang zoom gitu ya. Di Ternyata Zoom. Zoom itu nama software sendiri sih gitu ya. Baru tahu waktu pandemi kalau saya tuh. Betul ini. Terus ada apa lagi nih? Teknologi. Iya. Teknologi. Pandemik. Ya muncul juga ya pandemi ya. Jadi Iya. mungkin begitu dengar CSCW, wah langsung berpikir pandemi ini. Dan beberapa teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan kata CSCW, tapi beberapa juga ada yang belum tahu. Tapi rasanya kalau setelah mengikuti sesi ini, kita akan merasa seperti, wah kayaknya saya sudah melakukan itu gitu ya. Tapi baru tahu nih istilahnya adalah CSCW. Gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama jadi kayak familiar ya. Bahwa CSCW ini udah kita lakukan gitu ya, sudah kita hadapi, kita gunakan gitu. Tapi ya mungkin kita lebih jadi paham bahwa oh istilahnya itu yang apa ya, istilah yang kerennya gitu adalah computer supported cooperative work. Oke, oke. Ini yang agak besar juga platform. Platform tuh kata-kata generik ya, Bro Efrata ya. Platform teknologi mungkin ya maksudnya. Gimana tuh? Ya, sepertinya platform teknologi ya, bukan platform yang hubungannya dengan pelabuhan, ada platformnya gitu, yang untuk diinjak. Bukan seperti itu. Tapi ini kalau saya tangkap ya hubungannya dengan teknologi, jadi platform di mana itu nanti menjadi seperti induk untuk banyak anak-anak software yang dibentuk. Jadi nanti kita akan bahas mungkin ada satu grup, nanti hubungannya dengan software. Jadi kalau software dikerjakan dengan grup itu muncullah satu kata tersebut dengan groupware gitu ya. Nah itu ada hubungannya ya, bisa jadi dengan platform itu ya mungkin dikatakan oleh teman-teman. Dan Oke. ada beberapa merek juga ya di sini selain Zoom ya, Bro Iya. Suryo. Sudah disebut-sebut nih kayaknya merek-merek yang sejenisnya Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, ada apa lagi nih? Webex. Webex itu Cisco kalau nggak salah ya. Jadi apakah mereka sama ya, bagian dari CSCW? Mungkin? Nah itu menarik ya. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama itu masuk gak ya ke CSCW ya. Untuk semua platform untuk video conference tersebut. Dan tentu saja kalau dilihat fungsinya agak mirip-mirip, tapi ada juga ya kalau ditanya ya, Bro Suryo ternyata pernah nggak pakai semua merek-merek tersebut? Ada yang mengatakan iya loh, saya udah pernah pakai. Jadi apa ya, kesannya seperti kita nih udah bisa mencoba berbagai macam merek daripada video conference tersebut hanya dalam masa pandemi ini gitu ya. Padahal kalau sebelumnya ditanya pernah nggak kamu video conference gitu kan? Wah, video conference pengennya tuh hati-hati nih Om gitu ya. Atau hati-hati nih Bos. Karena apa? Karena nanti ketahuan di belakangnya itu kita ada di mana gitu. Jadi kalau misalnya nelfon aja suara agak ribut di belakang ditanyain kan, Anda ada di mana nih gitu ya. Nah, ini apalagi kalau lagi video conference ya. Wah, ketahuan banget.
ada posisi di mana gitu ya. Nah, kalau sekarang ternyata dengan mencoba berbagai macam aplikasi tersebut, bahkan ada dengan mantapnya mengubah latar belakangnya gitu ya. Jadi pengen ditanya. Jadi bukan dia ketakutan ingin ditanya gitu kalau sebelumnya ya. Tapi kalau sekarang pengen ditanya, wah latarnya kok ada di pantai nih, pantai mana? Oh enggak, ini hanya virtual background nih bro gitu. Jadi Ingin unik juga. tampil Ya. justru sekarang ya. Oke Iya. nih, banyak sekali nih ya kata-kata yang muncul. Wah, ada yang nulis telepon. Jadul sekali nih. Apakah telepon ini masih bagian dari komputer nih, Bro Denny? Oh iya, kalau telepon itu termasuk bagian dari teknologi ya. Kalau dikatakan tuh bagian dari komputer, ya mungkin bisa dikatakan sedikit saja gitu ya bagian dari Iya, iya. komputernya. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, telepon kan udah ibaratnya orang nggak beranggapan telepon ini adalah membayangkan sesuatu yang diangkat, terus kalau mau dial nomornya masih diputar dulu gitu Om ya. Krik, Iya, diputar iya. balik itu udah nggak kebayang lagi ya mungkin ya. Tapi begitu bilang telepon itu seperti bayangannya adalah telepon pintar gitu kan. Jadi smartphone dan jadinya kalau dikatakan telepon yang smartphone itu bisa ada hubungannya dengan komputer juga ya karena ada prosesor, ada motherboardnya juga kan di situ kan. Oke, oke. Ya, Menarik, menarik. jadi menarik ya. Ada beberapa kata lagi muncul, email. Saya lihat ada email. Iya. Nah, email itu Ada, udah jadi pergeseran juga nih, Bro Suryo ya. Jadi kalau dulu kita mengatakan masih email gitu kan. Ya tolong kirimkan email gitu. Tapi sekarang udah sepertinya email ini jarang digunakan, malah dikatakan adalah mail, ya kan? Jadi bisakah Anda mengirimkan saya mail atau bisa mengirimkan saya surat gitu. Jadi itu udah identik dengan surel gitu ya, surat ya, elektronik. Jadi sekarang kalau bicara tentang mail itu udah kayak email. Nah ini ya, ya. mungkin kita udah karena saling saling menggunakan teknologi tersebut, jadi ada asumsi bahwa oh mail itu adalah email. Bahkan sekarang kalau nyebut email itu sebenarnya adalah mail gitu ya. Tapi karena udah jarang sekali ya. Kalau dulu orang masih mikir kalau surat itu adalah sesuatu yang ditempel perangko gitu kan, perangko dikirim. Tapi kalau ditanya Ya. perangko itu apa? Ini juga ya perlu didefinisikan. Perangko itu adalah ini gitu. Karena bisa jadi ada generasi yang belum pernah menggunakan perangko gitu ya, Bro Suryo. Iya, iya. Ini ada yang besar ini, OBS ini, mungkin banyak yang nggak familiar kali OBS ini apa, Bro Denny? Oh, OBS ya. OBS Iya. itu eh sepertinya nama software ini ya, OBS. Jadi OBS ini ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan video streaming misalnya gitu. Nah, ini Hmm, kalau kepanjangannya itu Open Broadcaster Software ya. Dan OBS ini sebenarnya adalah satu proyek gitu kan, satu proyek yang sebelumnya itu dibuat secara open source dan cross platform, jadi bisa di Microsoft Windows, bisa di Mac OS, bisa di Linux gitu ya. Dan project ini eh, mulai semakin digemari gitu ya, karena mungkin semakin semakin hari ini semakin banyak yang melakukan streaming ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, wah hampir hampir banyak sekali lah muncul youtuber-youtuber yang baru. Nah kemudian em, kalau ditanya yang apa yang digunakan itu apa misalnya. Nah ini banyak juga yang favorit dengan OBS ya. Tapi mungkin OBS ini karena dia adalah open source gitu ya. Ada kelemahannya juga lah ya. Dibandingkan dengan yang lain gitu. Nggak hanya OBS saja. Jadi kalau OBS ini mungkin yang apa ya yang karena dia itu di develop secara open source sehingga menjadi familiar. Tapi itu oke, menarik juga ya kalau misalnya ternyata OBS ini dikaitkan dengan CSCW gitu. oke, oke. Oke, Bro Efrata nih kayaknya sudah masuk waktunya ini nih, presentasi ini sudah 19.45. Mungkin kita sudah dapat gambaran dari teman-teman ini
apa gak bayangannya ketika mendengar computer supported cooperative works. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bro Efrata. Ya, terima kasih banyak Bro Suryo, dan teman-teman boleh memberikan pertanyaan ya Bro ya. Iya, iya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan langsung diketik di chat box-nya YouTube. Setelah pemaparan Bro Efrata nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik, ya. Terima kasih Bro Suryo. Kita akan masuk ke presentasi ya teman-teman. Jadi kita mungkin akan bahas sama-sama apa itu the role of computer supported cooperative work atau CSCW during pandemic. Dan mungkin teman-teman udah familiar lah dengan istilah CSCW ini atau CSCW gitu ya. Kalau yang dari IT atau Information System rasanya sih udah pasti tahu apa itu CSCW, dan ini bukan istilah yang baru, udah lama sebenarnya. Nah cuman kita bincang-bincang santai lah ya malam ini, karena bisa jadi ini udah kita lakukan tapi kita baru tahu gitu ya istilahnya apa bagi teman-teman yang baru dengar. Dan kalau teman-teman yang udah tahu ya mungkin kita bisa saling tukar pendapat gitu ya. Silakan dituliskan komentarnya, pertanyaannya di chat pada saat nanti setelah presentasi kita bisa lakukan interaksi tanya jawab seperti yang sudah diinfokan oleh Bro Suryo. Nah, jadi kita akan membahas mengenai CSCW ini dan bagaimana sih perannya itu selama pandemik gitu ya. Dan nanti kita lihat di mana bentuk kondisi-kondisi yang disebut dengan CSCW. Dan saya akan mulai dengan satu gambar yang mungkin menarik ya, yaitu gambar seorang yang terkenal di zamannya dan mungkin juga di zaman sekarang itu masih terkenal gitu ya. Itu adalah Columbus. Jadi Columbus ini ada ceritanya, dan di sini juga digambarkan bahwa Columbus ini memegang telur gitu ya. Dan akhirnya cerita ini menjadi satu cerita yang dikatakan mengenai Columbus Egg. Jadi kalau ada mengenai situasi tersebut, orang suka mengatakan, oh ini adalah Columbus Egg gitu ya. Nah ini jadi ceritanya begini, udah lama kan Columbus itu, udah beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Nah jadi kalau bicara tentang Columbus Egg, jadi ceritanya Columbus ini lagi kumpul dengan teman-temannya, para orang kaya, para saudagar gitu ya, lagi kumpul. Nah terus dia bilang kalau ada yang bisa mendirikan telur mentah, jadi ada telur mentah gitu ya, di atas meja tanpa ada tatakan sesuatu pun, jadi hanya di meja datar aja, silakan didirikan ini telurnya. Dan kalau misalnya bisa diberdirikan, saya akan mengakui bahwa Anda itu hebat, dan saya akan buka semua baju saya tanpa sehelai benang pun gitu ya. Saya akan mempermalukan diri saya kalau misalnya Anda tuh bisa mendirikan telur ini. Wah, semua ketawa gitu ya. Jadi, ya yuk kita sama-sama untuk mendirikan telur ini gitu. Nah, ini semuanya mencoba ya. Jadi telur mentah ini didirikan, kalau udah dicoba berdiri ternyata terguling lagi, jatuh gitu. Nah, ini jadi sangat menarik sekali gitu kan. Pada mau mencoba tapi gagal. Jadi kebayang ya kalau misalnya telur mau diberdirikan gitu kan. Dan ternyata balik lagi jadi melintang gitu kan. Ada yang nyoba lagi, melintang lagi. Jadi semuanya gagal, nggak bisa mereka mendirikan telur tersebut. Nah jadi yang dilakukan oleh banyak orang itu nggak ada yang bisa gitu kan. Jadi semuanya akhirnya mengatakan bahwa oke, Columbus, saya menyerah, kami menyerah gitu ya. Jadi ramai-ramai itu nggak tahu cara untuk mendirikan telur mentah tersebut gitu kan. Dan akhirnya karena sudah menyerah, jadi Columbus mengatakan oke, karena sudah menyerah, saya akan dirikan telurnya. Karena yang lain kan pengen buktinya dong. Bagaimana cara untuk mendirikan telur tersebut gitu kan. Dan akhirnya diambil telur tersebut, kemudian digebrak ke meja hanya dengan tekanan yang kecil, jadi retak pecah di bagian bawahnya gitu ya. Kemudian telurnya langsung berdiri, ya kan? Seperti ada di gambar ini gitu.
Dan akhirnya semua langsung senyum-senyum dan ketawa dan bilang, wah, kalau kayak begitu saya juga tahu, katanya gitu kan. Saya juga tahu caranya. Ya, tapi sebelumnya kan nggak tahu gitu ya. Nah ini, jadi menarik sekali. Dan akhirnya situasi tersebut banyak disebut dengan situasi Columbus Egg gitu ya. Dan mungkin malam ini juga sama gitu. Kita akan bicara mengenai CSCW. Wah, keren banget. Tapi apa gitu ya? Saya nggak tahu apa itu CSCW. Nah, itu situasi Columbus Egg nanti bisa jadi muncul gitu ya. Karena pada saat setelah presentasi mungkin ini pada saat teman-teman mendengar ini, itu saya juga tahu itu ya. Itu adalah CSCW gitu kan. Nah ini mungkin bisa menjadi prolog kita sama-sama gitu ya. Ini situasi Columbus Egg gitu. Jadi banyak mengatakan, wah saya juga tahu cara mendirikan telur kok cuma digebrak ke atas meja seperti itu berdiri gitu ya. Nah tapi sebelumnya mungkin belum tahu, tapi setelah itu menjadi tahu. Nah ini pembelajaran ya bagi kita. Jadi kita yang selalu belajar. Jadi hanya bincang-bincang santai lah ya untuk topik pada malam hari ini. Nah jadi kita lihat ya, CSCW itu kepanjangannya untuk masing-masing hurufnya itu adalah CSCW gitu ya. Jadi CSCW, Computer Supported Collaborated Work. Nah ini kalau dilihat dari kata per kata, ini sebenarnya udah kebayang gitu ya, bahwa setiap katanya ini kan seperti komputer ya, berarti menggunakan komputer ya. Kemudian supported, berarti dia mendukung. Kemudian kolaborasi dalam bekerja. Jadi kalau misalnya kita bekerja dan kemudian kita lakukan kolaborasi bersama dan didukung oleh komputer, nah itu udah termasuk situasi CSCW gitu ya. Dan bagaimana sebenarnya peran CSCW tersebut untuk lakukan kolaborasi. Nah ini yang nanti akan kita bahas sama-sama. Nah ini secara harafiah sebenarnya udah muncul dan ini sangat menarik karena CSCW ini terutama di saat masa pandemi itu banyak yang merasa saya terpaksa harus menggunakan ini gitu kan. Nah kalau sebelumnya teknologi ini sebenarnya sudah ada, tapi kalau ditanya banyak yang tidak merasa nyaman gitu ya untuk menerapkan bekerja kemudian menggunakan komputer untuk berkolaborasi ya. Jadi tahunya itu adalah menggunakan komputer untuk diri sendiri, nanti tinggal disubmit saja gitu. Jadi nggak langsung berkolaborasi sama-sama. Contoh sederhananya misalnya begini, kalau mau rapat gitu ya, kita lakukan rapat, lebih senang rapat yang ketemu atau rapat yang online gitu kan. Nah kalau sebelum pandemi banyak yang mengatakan bahwa saya mendingan kalau rapat itu ketemu dengan orangnya, bisa melihat ekspresinya, bisa melihat pandangan matanya gitu ya. Nah kalau misalnya menggunakan video conference misalnya gitu kan, nah ini teknologi sudah ada, tapi rasanya kurang nyaman, eye contact-nya nggak dapet gitu ya. Dan kita nggak tahu situasinya dia itu bagaimana, ya, kondisinya itu juga kurang nyaman gitu ya kalau misalnya sebelum pandemi. Tapi pada saat pandemi diajak ketemu nggak bisa gitu kan, malah ada yang takut ya. Wah saya malah takut kalau mau meeting ketemu nih. Jadi lebih baik kita itu online aja. Jadi ketemunya itu secara virtual. Nah ini sangat masif jadi sekarang kalau penggunaan dari CSCW. Jadi kalau dibandingkan dengan sebelumnya gitu ya. Dan ternyata ini tidak hanya dalam pekerjaan saja. Nah tadi pada saat di Menti ada teman-teman bilang kan ini hubungannya dengan bisnis nih. Nah itu kemudian ada yang mengatakan ini dalam pekerjaan di perusahaan gitu ya. Nah ternyata CSCW ini juga diterapkan di anak-anak yang sekolah gitu ya. Sehingga muncullah satu istilah yang disebut dengan CSCL. Nah ini adalah Computer Supported Collaborated Learning gitu ya. Dan ini sebenarnya mirip saja ya dengan CSCW. Nah cuman peruntukannya ini untuk pembelajaran. Nah jadi mirip seperti kalau kita bekerja, kita kurang nyaman mungkin sebelumnya kalau bekerjanya ini tidak tatap muka ya, nggak langsung gitu kan. Nah kalau kelas, pembelajaran di kelas itu juga sebelumnya mengatakan tidak mungkin ya kita mau melakukan kelas itu secara online tidak ketemu gitu ya. Tapi dengan pandemi, CSCL ini itu ternyata
wajib dilakukan dan bisa gitu ya dilakukan. Nah ini yang luar biasa sekali. Nah sehingga mulai banyaklah pilihan-pilihan platform-platform seperti yang tadi teman-teman sudah munculkan em, di Menti tadi ya, dan itu ada beberapa video conference platform yang sudah di aplikasinya sudah disebutkan, dan juga ada menyebutkan aplikasi untuk lakukan streaming ya. Mungkin yang Anda sebagai guru gitu kan, itu juga menggunakan aplikasi open source tersebut ya untuk open broadcaster software tersebut mungkin ya. Dan sebenarnya ada banyak lagi sih kalau misal kita bicara. Nah, cuman teman-teman bisa explore mana yang nyaman gitu ya, dan nanti bisa diputuskan, oh saya ternyata akan menggunakan yang ini nih untuk melakukan kegiatan entahlah itu CSCW atau CSCL. Nah ini kita lanjutkan dulu dengan satu istilah mungkin yang teman-teman akan familiar lagi. Tadi udah ada dua ya, CSCW dan CSCL, dan sekarang ada yang disebut dengan YCWIS. Nah YCWIS ini adalah WYSIWIS. Nah itu kepanjangannya adalah What You See is What I See gitu ya. Nah ini kalau yang di era-era sekarang istilahnya adalah YCWIS. Kalau yang mungkin yang baby boomer mungkin masih ingat ya, istilahnya adalah YCWIC gitu kan. YCWIC ini pada saat awal-awal komputer ya, ada yang ya kalau misalnya pernah menggunakan bukan Excel ya, tapi Lotus 123 gitu. Kalau sekarang gunakan Access ya, kalau dulu gunakan DBase ya. Ada DBase Plus dan lain sebagainya. Nah itu kalau sekarang gunakan Word gitu kan, nah kalau yang dulu mungkin udah tahu tuh istilahnya bukan Word gitu ya. Nah itu muncul tuh YCWIC ya, What You See is What You Get. Jadi kalau misalnya kita lihat di layar komputer seperti itu, misalnya di Lotus kita ketikkan seperti itu, maka yang kita dapatkan adalah seperti itu juga gitu kan. Nah itu YCWIC, istilah jadul banget tuh. Nah kalau sekarang adalah YCWIS. Nah kalau YCWIS ini adalah What You See is What I See. Nah sehingga kalau misalnya katakan bahwa YCWIS ini itu berlaku untuk kalau kita menerapkan ini ya CSCW. Jadi kalau misalnya kita mau video conference, nah itu yang diharapkan adalah apa yang kamu lihat itu saya juga lihat yang sama, sehingga kita bisa lakukan satu kolaborasi gitu ya. Nah sehingga prinsip ini yang harus dikedepankan kalau misal kita mau menerapkan cara bekerja dengan CSCW gitu. Nah sehingga dengan kolaborasi yang terjadi, misalnya contohnya kita menggunakan Google Docs. Nah itu kalau misalnya ada yang mengedit, maka semuanya itu bisa melihat satu tim yang ada di dalam akses ke file tersebut gitu ya. Nah ini YCWIS-nya itu bisa berasa gitu ya. Nah ini istilahnya jadi kita harus familiar gitu ya. Nah ini yang mendukung untuk CSCW. Nah yang pentingnya bagi teman-teman ini adalah kita akan melihat dari suatu kuadrannya gitu ya. Jadi apa sih untuk kuadran daripada CSCW tersebut? Dan ini sebenarnya sudah dimunculkan dari tahun 95 ya, tahun 95. Dan kuadran ini kita lihat dibagi menjadi 4 kuadran. Jadi ada yang disebut dengan yang sebelah kiri itu ada same place, atau kalau istilahnya itu collocated ya, yang kiri. Nah kemudian ada yang remote, itu different place. Jadi ada yang kuadran masuknya ke same place dengan yang different place tadi kan. Nah kalau yang di atas kita bisa lihat di situ ada yang same time dan ada yang different time. Nah kalau same time itu disebut sinkronus. Jadi dia same time. Kemudian kalau different time itu adalah asinkronus. Nah untuk yang masing-masing kuadran kita tinggal adu saja yang atas dengan yang kiri. Jadi kalau misalnya masuk ke kuadran yang collocated ya atau same place, itu bertemu dengan yang same time, yang sinkronus, maka kita ada di tempat yang sama dan juga di waktu yang sama. Nah sehingga ini disebut dengan face to face conversation. Jadi kita ada di ruangan yang sama, ketemu di waktu yang sama,
ngobrol, meeting ya. Ya itu sarana yang digunakan adalah ruangan meeting room yang kita setting. Nah, itu masuk ke face to face conversation kan. Jadi kita bertemu di tempat yang sama dan waktu yang sama. Nah, kemudian kalau kita bergeser ke kuadran sebelahnya yang kanan ya. Nah, itu ada yang disebut dengan asynchronous interaction. Nah, itu adalah kondisi di mana tempatnya itu sama, same place. Nah, tapi dia different time. Jadi beda waktu. Mungkin tempatnya itu sama, tapi orangnya udah pergi, terus datang lagi orang baru, jadi nggak ketemu gitu ya, nggak face to face conversation, tetapi komunikasi tetap terjalin. Nah, ini yang disebut dengan asynchronous interaction, dan salah satu yang diterapkan di situ adalah misalnya post-it note gitu ya. Jadi kalau kita bekerja secara project misalnya, jadi kalau ada juga sistem kerja secara shift ya, di shift 1, shift 2. Nah, itu kan bisa menggunakan post-it ya, ditempel di ruangannya tersebut. Nanti begitu shift berikutnya yang datang atau tim dari project yang berikutnya itu datang, mereka tinggal melihat ya, melanjutkan. Oh, ini yang sudah dikerjakan dan apa yang harus dilanjutkan berikutnya. Nah, ini salah satu bentuk cara kerja yang same place, different time gitu ya. Nah, terus kita turun ke bawahnya ya. Jadi ada yang disebut dengan different place, kemudian ada yang same time gitu ya. Different place, kemudian same time. Nah, ini yang disebut dengan synchronous distributed. Nah, kalau synchronous distributed itu salah satu bentuknya adalah telepon. Nah, kalau telepon itu tadi ada yang nyebutkan ya, telepon. Nah, ini telepon ya, orangnya tidak ketemu langsung gitu kan. Tapi namanya conversation-nya, percakapannya itu bisa langsung real time. Orangnya tidak bertemu tapi bisa real time. Nah, kemudian secara waktu ya, karena real time kan waktunya sama gitu ya. Nah, itu telepon. Nah, nanti zaman dulu ya gunakan telepon ya. Kalau zaman sekarang seperti tadi dikatakan Om Suryo ya. Itu kita tidak hanya menggunakan telepon, misalnya video conference bisa kelihatan mukanya, tapi kita bisa di lokasi yang berbeda gitu kan, yaitu misalnya kayak saya ada di Bandung, kemudian Bro Suryo itu ada di Jakarta, tapi kita bisa ketemu langsung ya di satu platform ini gitu kan. Nah, itu synchronous distributed ya kondisinya. Dan misalnya kita bergeser ke kuadran yang di sampingnya, itu ada yang kondisi disebut istilahnya asynchronous distributed. Nah, ini adalah kondisi yang kita different place, di tempat yang berbeda atau remote. Kemudian kita juga di waktu yang berbeda ya, different time, asynchronous. Nah, itu misalnya kita menggunakan surat ya. Nah, surat ini kita ada di lokasi yang berbeda, kemudian yang nulis di waktu kapan, yang nerimanya di waktu kapan lagi gitu ya. Nah, itu jadi salah satu bentuk daripada kalau kita menerapkan asynchronous distributed ya, letter. Nah, kalau misalnya mail, nah itu juga ya dulu disebut dengan letter lah ya kalau misalnya mail. Tapi kalau sekarang banyak yang bilang oh, mail itu adalah email sih sebenarnya. Jadi cukup bilang mail aja itu udah langsung, wah, coba kamu kirimkan saya mail. Maksudnya email gitu kan. Nah, ini juga termasuk yang asynchronous distributed gitu kan. Dan beberapa juga misalnya sosial media gitu ya. Kalau ada yang bekerja menggunakan sosial media, contohnya misalnya WhatsApp. Nah, itu bisa masuk ke kiri atau ke kanan nih kuadrannya. Kalau misalnya kayak WhatsApp itu ternyata dikirim, kemudian 1 jam lagi nanti baru dibaca dan dilanjutkan. Nah, itu bisa jadi itu adalah yang masuk asynchronous distributed. Nah, tetapi kayak WhatsApp contohnya, itu ada yang digunakan untuk customer service ya. Customer service yang menjawab bisa orang yang mana saja gitu ya, karena nomornya itu satu, tapi menggunakan WhatsApp bisnis itu bisa dijawab oleh customer service yang siapa saja gitu ya. Nah, itu bisa masuk ke kuadran yang di sampingnya. Jadi bukan yang asynchronous distributed, tapi yang synchronous distributed. Karena dilihat dari cara penggunaannya itu real time gitu kan. Jadi bukan untuk yang
different time. Jadi benar-benar di same time. Nah, sehingga tergantung penerapan kita itu masuk kemana nih. Same time atau different time. Jadi kuadrannya bisa beda. Tapi udah pasti tidak akan masuk ke kuadran yang di atas ya. Nggak akan masuk ke same place ya. Nah, itu pasti di different place karena penggunaannya itu di tempat yang berbeda. Tapi kadang kita kalau misalnya jalan-jalan itu teman-teman nanti bisa aja tuh ketemu ada keluarga gitu ya lagi makan di meja makan yang sama tapi masing-masing tuh megang handphone, nggak berbicara satu sama lain, tapi mungkin mereka berkomunikasi satu sama lain itu menggunakan teleponnya sendiri gitu ya. Jadi masing-masing megang telepon saling WhatsApp ke sampingnya mungkin gitu ya. Nah, ini itu bisa berpindah kuadran tuh nanti. Berarti di same place, di same place, tapi dia same time juga menggunakan WhatsApp. Nah, ini tergantung kita ada di mana. Nah, tapi pasti teman-teman membayangkannya bukan yang kondisi-kondisi seperti itu ya. Kita akan hubungkan dengan CSCW gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dengan kondisi yang ada sekarang di situasi new normal, nah yang kuadran di atas ini bisa dikatakan dicoret gitu ya. Jadi yang kayak di same place itu banyak sudah merasa kita coba udah tidak ketemu dulu nih karena masih belum divaksin gitu ya, belum semuanya divaksin, jadi coba kita nggak ketemu dulu. Kalau ketemunya ya lewat teknologi komputer gitu ya. Nah, terus juga kalau kita misalnya menggunakan satu transaksi, nah kita nggak menggunakan uang lembaran beneran gitu ya, nggak menggunakan uang koin ataupun uang kertas gitu, tapi kita menggunakan teknologi juga kan. Jadi misalnya bayarnya pakai OVO, pakai GoPay gitu ya. Nah, ini jadi kita udah arahnya itu mencoba untuk menghindari kalaupun ada di same place. Nah, kita pun akan menerapkan satu teknologi gitu ya. Dan kalau misalnya yang terjadi sekarang dalam cara kerja gitu ya, misalnya work from home gitu kan. Nah, itu udah masuk ke kuadran yang di bawah ya kan, karena home-nya karyawan-karyawan itu kan beda-beda kan, nggak sama ya. Bosnya tentu saja home-nya beda dengan home-nya karyawan, tapi ya mungkin aja ada juga ya bos yang karyawannya mungkin satu rumah juga. Nah, ini kebanyakan jadi yang same place-nya itu ini dicoret. Nah, jadi banyak yang berpindah ke bawah. Nah, kuadran yang di bawah inilah yang disebut dengan CSCW gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi, entahlah itu mau di waktu yang sama atau dia yang different time, tapi kita ada di different place gitu ya. Nah, ini komputer CSCW ya gitu. Jadi komputer supported gitu. Cooperative work. Jadi bagaimana kita bisa bekerja sama dalam bekerja dan didukung oleh komputer. Demikian juga misalnya kita melakukan pembelajaran. Jadi kalau CSCL, nah itu juga masuk yang kuadran di bawah. Nah, jadi pernah nggak dulu siswa masih TK atau SD gitu ya, membayangkan mereka itu akan belajar online gitu ya? Tentu saja nggak pernah terbayangkan gitu ya. Apalagi orang tua yang di rumah itu menjadi semi guru mengajarkan anak-anak yang usia dini gitu ya dalam belajar. Wah, itu kan banyak yang sepaneng juga. Nah, jadi kalau misalnya dipikir-pikir ternyata bisa juga ya itu dilakukan secara online, dan inilah menunjukkan bahwa CSCW itu sangat berperan sekali ya selama pandemik ya, terutama untuk CSCL tadi untuk pembelajaran, dan itu bisa kita terapkan sama-sama. Nah, ini Columbus Act. Jadi ingat sama-sama ya teman-teman Columbus Act tersebut. Nah, saya juga tahu, saya juga menggunakan itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ditanya sebelum pandemi ini, ada juga sih sebenarnya yang sudah menerapkan CSCW itu. Contohnya misalnya kita pernah bayangkan nggak, tapi nggak cuman untuk yang level-level semua level gitu ya. Misalnya level staff atau manajer mungkin tidak merasakan bekerja secara CSCW, tapi mereka bekerjanya masih secara yang kuadran di atas tadi. Nah, tapi kalau untuk yang levelnya sudah di atas, misalnya
direktur misalnya gitu ya. Nah ini untuk melakukan pekerjaan CSCW ini dulu investasinya mahal sekali, harus ada hardware-nya gitu ya. Kita harus pasang itu hardware-nya di satu ruangan khusus, kemudian akan ada TV yang besar. Nah itu akan investasinya gede ya, sehingga tidak digunakan oleh yang seluruh karyawan. Jadi hanya level tertentu saja yang menggunakan teknologi tersebut. Nah itu kayaknya wah udah keren ya untuk lakukan monitoring ke seluruh Indonesia dengan satu ruangan saja dan satu TV itu bisa lakukan meeting sama-sama untuk ke seluruh pelosok negeri gitu ya. Dan itu ada hardware-nya gitu ya. Dan pada saat pandemi ternyata hardware tersebut itu sudah bisa disupport oleh aplikasi yang muncul sekarang gitu ya. Sehingga muncullah satu brand yang mungkin kita banyak dengar, yaitu adalah Zoom gitu ya. Nanti kita akan lihat juga ya bagaimana sih perkembangan dari Zoom tersebut. Nah, tapi sebelumnya kita coba bahas mengenai apa itu yang menjadi satu kelemahan atau isu yang muncul kalau misalnya kita menerapkan CSCW. Karena tadi kita sudah banyak membahas mengenai kelebihan-kelebihannya ya, benefitnya kalau kita menggunakan CSCW. Nah, sekarang kita coba lihat isu-isunya yang muncul gitu. Nah, yang pertama itu adalah security. Jadi, security ini menjadi isu juga ya, karena apa? Contohnya kalau teman-teman menggunakan Google Docs lah ya, tadi ada yang menyebut Google Docs dalam melakukan CSCW dan kolaborasinya menggunakan satu spreadsheet yang sama, dan tentu saja kalau secara security udah secure tuh. Karena apa? Karena yang bisa akses itu kan yang sudah kita tentukan gitu ya. Jadi hanya tim projectnya kita saja yang sudah akan mengakses spreadsheet tersebut gitu ya. Nah, tapi pada saat melakukan pekerjaannya ternyata kan ada yang menambah, ada yang mengurang, kemudian ada yang mengedit, sama-sama ngedit gitu ya. Dan ternyata ada yang sudah ngisi terhapus, dan men-trace back-nya itu bagaimana gitu ya. Nah ini itu kadang menjadi satu isu juga, agak males ya untuk nge-trace siapa sih yang melakukan ini, jadi agak bingung juga. Nah sehingga kita harus tahu nih protokol security-nya kalau kita mau melakukan edit itu seperti apa, atau siapa yang kalau selesai dia hanya read only. Nah ini bisa menjadi isu juga. Dan mungkin kalau teman-teman tidak menggunakan menggunakan teknologi tersebut, nah itu kita paling tidak ya harus aware ya kalau nanti suatu saat kita ya memang harus menggunakan CSCW dan ini ada isu security. Dan yang kedua adalah social issue, di mana kalau kita terapkan CSCW itu bisa bekerja dari mana saja ya kan. Kita bisa bekerja di kafe, bekerja di rumah gitu kan. Pada saat lagi ada party keluarga kita bisa bekerja juga gitu kan. Dan itu bisa muncul isu sosial gitu ya. Orang lagi makan ataupun menikmati kafe yang cozy gitu ya. Ternyata ada yang buka laptop sambil bekerja, ngomong, kemudian dia lakukan video conference di situ yang diorder cuman 1 cup kopi aja dari pagi sampai siang gitu ya. Kemudian untuk siang sampai sore dia di situ juga pesan lagi. Jadi cukup 2 cup kopi, duduk aja seharian di situ. Nah, ini muncul nih social issue di situ. Nah, ini mungkin yang perlu kita waspadai juga ya, jangan sampai segitunya juga. Nah, ini yang kedua. Nah, terus yang ketiga, itu ada yang disebut dengan turn taking gitu ya. Nah, kalau turn taking ini adalah satu konvensi sosial yang sulit dipisahkan. Jadi, misalnya turn taking ini menerima suatu interaksi ruang pribadi atau kedekatan gitu ya. Kontak mata, isyarat, bahasa tubuh, kemudian percakapan. Nah, itu menjadi isu gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kan conversation face to face, kita bisa ngelihat oh wajahnya itu seperti ini, ekspresinya begini. Nah nanti kalau udah pindah ke Zoom misalnya, pada saat lagi diskusi dia matiin videonya, ya kan? Jadi nggak ketahuan ekspresinya seperti apa.
Nah, kalau tepuk tangan dia hanya gunakan icon saja gitu, icon tepuk tangan. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada isu mengenai turn taking. Jadi kedekatannya itu bisa semakin kurang. Nah, terus yang keempat itu adalah isu kelelahan ya, fatigue. Jadi walaupun kita bekerja dari rumah, banyak juga yang merasakan benefitnya, yaitu misalnya kalau dulu saya bekerja masuk jam 8 gitu ya, oh berarti jam 5 pagi harus sudah bangun, kemudian sudah siap-siap untuk perjalanan dan lain sebagainya, sampailah ke kantor itu jam 8 gitu ya. Nah, pada saat sekarang work from home, masuk kantor jam 8, nah itu nggak perlu lagi bangun jam 5 gitu ya. Nah, ini bisa aja jam 7.59 baru siap-siap. Nah, itu kemudian masuklah jam 8 dengan video yang masih di off aja kalau meeting gitu ya. Nah, ini kemungkinan eh, itu bisa terjadi menjadi satu benefit ya. Tapi jangan salah juga, eh, dengan adanya asumsi kita bekerja di rumah, nah itu kalau sebelumnya jam 8 kita bekerja selesainya jam 5, bisa pulang, perjalanan pulang lagi gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa di telepon, saya masih di jalan gitu ya. Nah, kalau sekarang dihubungi, itu nggak ada alasan kan, karena kita work from home. Lah, kok nggak diangkat-angkat nih teleponnya. Nah, itu akhirnya meeting pun yang sebelumnya jam 5 paling lambat udah nggak ada meeting lagi. Nah, ini muncul lagi nih, meeting jam 7 malam, meeting jam 9 malam. Kemudian apalagi yang bekerja itu lintas negara ya, beda time zone. Nah, itu semakin tidak ingat waktu lagi tuh. Untuk waktu-waktu bekerjanya bisa seakan-akan 24 jam. Nah, ini bekerja tanpa ingat waktu ya. Jadi kita bisa fatigue. Nah, itu isu-isunya ya, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan di slide berikutnya ini adalah salah satu contoh, yaitu mengenai Zoom. Kalau teman-teman menggunakan Zoom, saya rasa sekarang tuh hampir semuanya ya sudah menggunakan Zoom. Memang ada merek-merek yang lain, misalnya dari Microsoft, Cisco dan lain sebagainya. Nah, tapi kebanyakan bisa dikatakan menggunakan Zoom sehingga ada relevansinya dengan grafik ini. Nah, ini kalau kita lihat bahwa Zoom mulai dari tahun 2019, ini karena fiscal year-nya kan dia berhentinya di tahun Januari tanggal 31 tahun 2021 ya. Jadi kalau 2021 Q4 itu artinya dia berhenti di Januari tanggal 31 ya. Jadi cara bacanya begitu. Nah, jadi kalau 2019 itu artinya ada di 2018. Jadi dari tahun 2018 Zoom dia untuk angkanya itu revenue-nya ada di 60 juta gitu ya, 60 juta dolar. Nah, dibandingkan dengan penutupan di tahun 2021 tahun accounting mereka ya, di bulan Januari kemarin, itu mereka menutup di 883. Jadi berapa kali lipat itu ya, berapa ratus persen untuk growth-nya ya. Jadi kalau dikatakan luar biasa sekali ya untuk pengguna daripada CSCW tersebut. Dan ini menunjukkan juga ya seperti yang kita lakukan ya, nggak hanya CSCW tapi CSCL itu pun menggunakan Zoom. Bahkan beberapa yang dilihat ini wisuda itu juga menggunakan Zoom juga gitu ya. Dan ini mungkin mendongkrak daripada revenue daripada Zoom, dan banyak yang mulai tahu ya mengenai Zoom tersebut. Nah, karena ini semakin populer, nah tidak ada salahnya juga ya kita perhatikan beberapa tips berikut ya. Jadi ada 10 tips yang bisa kita bahas secara cepat saja untuk men-secure Zoom. Jadi kan ada isu security. Kalau sebelumnya kan ada yang merasa bahwa kalau Zoom ini tidak secure nih. Nah, ini kita sendiri ya harus paham ya bagaimana kita memprotek supaya kita bisa lakukan risk management yang baik kalau misalnya kita menerapkan CSCW dalam bekerja dan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, jadi yang pertama, gunakanlah unique ID kalau kita akan melakukan large atau public Zoom call. Jadi bukan gunakan yang private ID-nya kita. Jadi kadang kalau ketemu saudara kan pakai ID yang itu-itu saja gitu ya. Jadi passwordnya pun itu-itu saja. Nah, ini coba gunakan yang unique ID-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah men-set meeting password. Jadi meeting passwordnya
bisa berubah-ubah kalau misalnya kita lakukan meeting yang berbeda, sehingga tidak ada pengunjung gelap itu yang datang menyelonong ke meetingnya kita. Nah, kemudian yang ketiga, membuat waiting room. Jadi kalau ada yang masuk, orang asing yang tidak dikenal, nggak langsung masuk ke meetingnya kita, tapi dia ada di waiting room dulu menunggu di admit atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah hanya host yang bisa share screen-nya dia, dan kalau misalnya ada yang mau share screen ya menunggu persetujuan dari host dulu. Nah, itu supaya menghindari kalau ada yang share screen secara tidak diinginkan ya, untuk gambar-gambar yang tidak senonoh. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, kita secure dengan cara yang keempat ini. Nah, cara yang kelima yaitu kita bisa menggunakan yang create an invite only meeting. Jadi gunakan invitation saja yang sudah menggunakan login Zoom saja yang bisa mengakses meetingnya kita. Nah, kemudian yang keenam yaitu kita log meeting pada saat itu sudah mulai. Nah, ini walaupun sangat susah ya diterapkan karena di Indonesia ya kita tahu ya, terlambat itu bisa aja terjadi. Nah, jadi kalau misalnya terlambat udah nggak boleh masuk lagi nih ke dalam meeting. Nah, ini secure sih, tapi nanti peserta meetingnya bisa nggak quorum nanti. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nah, terus yang ketujuh yaitu kita bisa kick someone out or put them on hold. Nah, itu ada yang melakukan peran sebagai host ya, mengadministrasi. Jadi kalau ada yang pengunjung gelap gitu ya, nah itu kita bisa kick dan melakukanlah perannya sebagai host di situ. Nah, kemudian yang ke-8 adalah disable someone's camera. Jadi kadang tuh ada beberapa yang tidak sadar karena work from home gitu ya. Nah, ini di belakangnya ada yang lewat gitu ya, atau dia pun tidak sadar melakukan aktivitas yang karena belum gilirannya dia bicara gitu ya, jadi bengong dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dibantu untuk di disable kameranya. Nah, kemudian yang ke-9, prevent animated GIF atau files di dalam chat. Nah, ini ada fiturnya juga supaya tidak ada yang mengirimkan misalnya animasi gambar yang tidak senonoh selama kita meeting gitu ya. Nah, ini bisa digunakan itu fiturnya tersebut. Nah, yang terakhir adalah disable private chat. Nah, ini kadang private chat itu bisa mengganggu ya. Ada yang melihat, wah ini saya baru kenal nih di meeting ini dengan orang tersebut. Nah, lumayan juga nih, coba di japri aja lewat chatting gitu ya. Nah, itu kan bisa mengganggu banget ya. Jadi orang nggak secure, merasa nggak nyaman selama meetingnya. Nah, ini bisa ada fitur juga yang disebut di tips 10 yaitu disable private chat. Nah, itu semoga Columbus Egg ini bisa sama-sama ya kita nikmati teman-teman. Jadi itulah yang disebut dengan CSCW ya. Semoga kita jadi familiar apa itu CSCW. Nah, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kita banyak bahas mengenai topik pada malam hari ini, dan saya kembalikan kepada Bro Suryo untuk masuk ke sesi selanjutnya. Silakan, Bro. Oke, thank you. Luar biasa sharingnya dari Bro Efrata. Pencerahan banget nih ya, banyak tips-triks yang tadi kita lihat. Mungkin langsung kita buka chat kita, sudah cukup banyak rekan-rekan yang hadir di situ menyapa. Saya coba bacakan dari Fajaris, selamat malam Bro Suryo dan Efrata, izin nimbrung sesi yang menarik ini. Selamat malam juga Bro Fajaris. Dari Christoph, selamat malam juga. Oke, kemudian ada pertanyaan nih dari Om Christoph. Izin bertanya, kalau CSCW apakah hanya di perusahaan besar saja yang melek teknologi? Bagaimana dengan perusahaan yang kurang fasih dengan teknologi atau perusahaan padat karya? Apakah ada yang bisa diterapkan CSCW ini? Oh ya. Ya, terima kasih pertanyaan ini, Bro Krisnov. Nah, ini untuk CSCW ya memang rata-rata yang menggunakan adalah perusahaan-perusahaan yang padat teknologi gitu ya. Jadi kalau yang padat karya, bagaimana mereka bisa
menerapkan ini. Nah, itu menjadi satu tantangan tersendiri tentu saja. Nah, misalnya ya beberapa industri kalau kita kita perhatikan gitu ya, soal misalnya industri logistik gitu ya. Bagaimana mereka bisa melakukan work from home contohnya. Nah, sedangkan warehouse itu kan harus dikerjakan oleh manusia gitu ya. Tapi kalau dia kerja dari rumah bagaimana nih? Nah, misalnya beberapa industri juga gimana mereka bisa berkolaborasi, misalnya melakukan proyek pengerjaan jalan, itu kan harus dilakukan pekerjaannya sama-sama kolaborasi untuk mengerjakan pembangunan jalan tersebut. Sedangkan ada masa pandemi, bagaimana menerapkan teknologinya? Nah, itu jawabannya adalah ada yang bisa, ada yang tidak, gitu ya, Pak Krisnov. Nah, sehingga tergantung teknologinya, nanti mereka akan menerapkan CSCW-nya itu bagaimana. Contohnya beberapa pergudangan gitu ya, yang dulunya kan nggak bisa work from home. Nah, sekarang dengan menggunakan robot, IoT, menggunakan augmented guided vehicle gitu ya. Jadi forkliftnya bisa pengendaranya itu nggak ada, orangnya nggak ada, tapi dikendarai menggunakan algoritma tertentu gitu ya. Nah, itu dan juga di monitornya bisa menggunakan komputer yang dari mana saja, karena dia kan AGV ya, Augmented Guided Vehicle. Nah, ini udah mulai bisa bergeser juga. Nah, itu kalau misalnya mereka menggunakan padat teknologi gitu ya. Tapi kalau untuk yang padat karya, nah ini pilihannya mungkin ya masih bisa dikatakan ya tetap ada di kuadran yang di atasnya. Jadi bekerja pun mereka harus ada di same place ya, tidak di different place gitu ya. Nah, ini mungkin bisa menjawab ya Bro Krisnov. Jadi jawabannya it depends. Tergantung. Jadi itu Bro Suryo. Cukup jelas. Semoga Om Krisnov sudah cukup jelas. Kemudian pertanyaan dari Om Fajar. Izin bertanya, Bro Efrata, sukses rate dari CSCW ini faktornya apa saja? Ya, terima kasih Om Fajar. Jadi ini sangat menarik sekali pertanyaannya. Kalau success rate itu ada hubungannya tentu saja dengan kinerja gitu ya. Nah, ini sekarang itu sudah ada evolusinya. Kalau kinerja, kalau sebelumnya itu katakanlah KPI ya, Key Performance Indicator, yang kita terapkan harus meningkatkan penjualan sekian persen gitu misalnya. Nah, ini sangat global sekali, terutama pada saat masa pandemi ini banyak yang inginnya itu kalau kinerja diukurnya itu tidak terlalu global gitu ya, sehingga muncullah satu cara yang disebut dengan OKR gitu ya, jadi Objective Key Result. Dan OKR ini lebih mengakomodir, misalnya kalau mau meningkatkan penjualan yang harus dilakukan apa? Ya harus menelepon pelanggan sebanyak 10 pelanggan dalam satu hari. Nah, jadi tinggal diakumulasi aja jumlah harinya ada berapa. Nah, sehingga OKR ini nanti akan ujung-ujungnya mendukung KPI gitu ya. Nah, ini success rate-nya itu bisa beragam ya, Om Fajar. Nah, sehingga kalau CSCW ini akan disesuaikan. Contohnya kalau kita menggunakan teknologi, contohnya meeting gitu ya. Tentu saja faktor kesuksesannya bukan berapa banyak meeting yang dilakukan, tapi kita lebih ke arah bukan outputnya juga, tapi outcome-nya ya. Contohnya dengan penerapan OKR itu. Jadi meetingnya memang melakukan teknologi via CSCW gitu ya, kita lakukan dari mana saja, terus kita juga bisa membahas apa saja di tempat di mana saja di waktu yang sama gitu ya, dan work from home di home-nya masing-masing. Nah, tetapi key suksesnya itu bukan dari meetingnya. Kalau saran saya sih kita bentuklah satu objektif key result yang bisa diterapkan untuk mendukung KPI-nya kita. Nah, jadi itu yang mungkin sharing ya, yang banyak sudah diterapkan di banyak perusahaan dan perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, itu mereka
seperti tidak terdampak pandemi ini karena mereka udah terbiasa dengan menerapkan OKR tersebut ya. Karena salah satu perusahaan teknologi yang besar kan Google itu menerapkan OKR dan pada saat work from home dan mereka udah terbiasa juga ya untuk dengan environment seperti itu. Nah, sehingga nggak ada salahnya dieksplor sukses faktornya itu seperti apa saja. Jadi sukses rate-nya tidak dihitung dari momennya yang kita lakukan, ya, tapi ada pengukuran-pengukuran yang harus disesuaikan juga dengan kondisi dari perusahaan. Nah, itu semoga bisa menjawab ya, Bro Fajar. Thank you. Semoga menjawab. Lalu selanjutnya dari Restu Pranandari ada dua pertanyaan di sini sepertinya. Hai malam, mau bertanya dengan korporasi dipaksa untuk menerapkan CSCL. Learning, CSCL itu learning ya, ini mungkin CSCW. Saat pandemi, bagaimana kesiapan infrastruktur literasi masyarakat dan regulasi atau public policy untuk mitigasi risiko cybercrime? Lalu selanjutnya apa yang dapat kita lakukan baik sebagai user untuk memitigasi risiko tersebut? Apakah ada best practice yang dapat di-share untuk bagaimana pengaturan atau public policy yang ideal? Ya terima kasih pertanyaan ini dari Sis Restu. Dan ini sangat menarik sekali karena pada saat implementasinya sekarang itu udah banyak ya yang kita bisa saksikan sama-sama. Yang sebelumnya government itu sangat kaku kalau misalnya bicara mengenai CSCW tadi ya, bekerja dari rumah dari mana saja. Nah, tapi yang kita saksikan adalah sidang bisa online, ya kan? Jadi sekarang sidang yang katakanlah dahulu itu ya harus hadir di persidangan gitu ya. Tapi sekarang udah bisa online karena ada masa pandemi gitu kan. Nah, kemudian dari hukum itu ya. Kemudian kalau misalnya dari pendidikan sendiri yang namanya dulu wisuda itu kita mesti hadir ya kan. Nah, kalau sekarang bisa online juga ya kan, bisa diterapkan secara online. Nah, bahkan di beberapa kondisi tertentu ya, sakit itu harus ketemu dokter zaman dulu ya kan. Tapi sekarang sakit itu bisa via teknologi juga. Jadi dokternya ada di tempat yang lain, kemudian kita ada di tempat yang lain, bisa konsultasi gitu ya. Dan akhirnya kita bisa dapat resep dokternya dan bisa kita tebus obatnya. Nah, itu salah satu kondisi-kondisi yang dulu regulasinya itu luar biasa ketat ya kan. Kalau namanya dunia kedokteran itu juga industri obat itu kan sangat ketat juga ya untuk pendistribusiannya. Nah, tetapi ini regulasi udah mulai berubah. Nah, yang paling ketatnya ya contohnya kayak tadi di dalam lingkungan hukum sendiri ya. Nah, itu kan untuk public policy dalam melakukan persidangan bisa dilakukan secara online. Nah, ini contoh best practice yang sebenarnya udah diterapkan dan tentu saja bisa menjadi satu benchmark di perusahaan. Nah, itu bagaimana untuk menghadapi pandemi. Karena tentu saja kita juga mesti waspada ya, bahwa memang kita bekerja, tapi kalau misalnya kita sakit, yang dirugikan bukan hanya diri kita sendiri, tapi perusahaan juga. Nah, sehingga perusahaan tentu saja akan harus care mengenai kondisi-kondisi selama pandemi ini, dan CSCW di mana best practice-nya sudah diterapkan di berbagai industri, di berbagai environment, bahkan di pemerintahan juga terjadi. Nah, itu kenapa tidak perusahaan itu juga mengakomodir daripada CSCW ini. Nah, mungkin semoga menjawab nih Sis Restu. Oke, pertanyaannya menarik sekali, tadi jawabannya cukup komprehensif dari Bro Efrata. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Bro Abi. Selamat malam, bagaimana cara mengamankan Zoom supaya orang tidak memprint screen atau memoto layar karena misalnya sedang membahas materi yang tidak boleh bocor dulu. Ini mungkin kalau meetingnya sama pihak luar nih ya biasanya nih ya. Gimana nih Bro Efrata? Wah, ini sangat menarik sekali dan terima kasih pertanyaan ini Bro Abi Prasetya. Dan
ada satu fitur ya di dalam Zoom, itu namanya watermark. Jadi coba aja dicari-cari watermark. Nah, nanti dalam meeting tersebut, jadi setiap eh, ada meeting, kalau kita set watermarknya itu on, maka yang pengguna usernya itu akan muncul watermark ID-nya mereka gitu ya di layar Zoom. Nah, sehingga kalau nanti ada meeting yang konfidensial dan itu akan di print screen atau direkam oleh yang bersangkutan, maka watermarknya itu muncul ID-nya mereka. Nah, sehingga kita ya memang mungkin tidak bisa menghalangi ya namanya peserta meeting yang konfidensial tersebut untuk print screen, memfoto atau merekam gitu ya. Nah, itu tapi jangan coba-coba untuk itu bocor. Karena apa? Watermark itu adalah ID-nya mereka. Nah, sehingga kalau mereka yang akan menyebarkan jadi ketahuan tuh ID-nya, oh si ini berarti yang lakukan print screen tersebut, bocornya dari dia sumbernya gitu ya. Nah, itu salah satu fitur yang ada di Zoom yang bisa digunakan. Semoga bisa menjawab nih Bro Abi Prasetya. Wah, menarik sekali tuh tips and tricks yang watermark tadi tuh. Semoga bisa diterapkan nih sama Bro Abi dan teman-teman semua. Lalu ini ada pertanyaan atau komentar ini dari NBT. Ada beberapa cara untuk meminimalkan risiko dengan biaya yang jauh lebih murah. Ada beberapa aplikasi open source sejenis Zoom, Teams, Google Meet yang dikombinasikan dengan VPN. Ini kayaknya komentar dia. Gimana Bro Efrata? Ya, setuju sekali. Bro NBT oke. Nah, itu kita banyak pilihan gitu ya. Seperti tadi waktu Menti, wah itu luar biasa. Banyak teman-teman, terima kasih udah aktif memberikan banyak juga ya beberapa software-software. Bahkan ada yang mengatakan software streaming ya. Mungkin itu ada hubungannya kalau kita melakukan virtual conference, virtual meeting. Nah, itu open source, gratis. Nah, tapi tentu tanda kutip kita mesti kalau sebagai corporate ya perlu pertimbangkan juga kalau menggunakan yang gratisan gitu ya. Karena apa? Karena kalau ada kendala, kita mesti lari kemana? Supportnya itu siapa yang akan melayani kita, yang bertanggung jawab misalnya gitu ya. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara resiko, nah ini mitigasinya kita harus hubungi siapa? Karena kalau misalnya kita open source, nah kita akan nanyanya berarti ke satu kelompok gitu ya, ke banyak orang, dan isunya kita itu kita expose gitu ya. Nah, ini menjadi tidak nyaman ya kan, tentu saja. Nah, sehingga ada alasan-alasan tertentu ya, mungkin bagi pribadi ya kita bisa menjadikan pilihan open source itu digunakan gitu. Tapi bagi perusahaan ya mungkin ada pertimbangan yang lain. Tapi terima kasih banyak atas komentarnya, masukannya ini sangat oke sekali ya, Bro NBT oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tentu kalau ada pertanyaan lebih lanjut masih bisa ditanyakan di WA grup belajar kita. Tentunya Bro Efrata hadir di WA grup tersebut, bisa siap menjawab kalau ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman semua. Mungkin ada penutup, konklusi atau apa dari Bro Efrata, silakan. Ya, terima kasih Bro Suryo. Teman-teman, jadi kita udah bahas mengenai CSCW dan sepertinya Columbus Egg, bener ya? Saya juga tahu itu, gitu kan? Nah, ini ternyata gitu ya. CSCW gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita bisa menggunakan istilah ini, teman-teman yang belum aware ya, CSCW, wah kita ini environment-nya udah CSCW gitu ya. Beda tempat, kemudian kita bisa kerja di waktu yang sama, bahkan di waktu yang berbeda tapi beda tempat gitu ya. Jadi luar biasa. Nah, itu tetap produktif dan teman-teman semua, dan tentu saja dengan penggunaan CSCW ini diharapkan kita bisa tetap sehat gitu ya, karena
protokol kesehatan itu sangat penting, dan semoga apa yang kita lakukan itu adalah untuk selain untuk diri kita sendiri, tentu saja untuk lingkungan di sekitar kita dan perusahaan kita bersama. Mungkin itu closing statement dari saya, Bro Suryo. Oke, terima kasih atas closing statement-nya, Bro Efrata. Kalau begitu, terima kasih banyak. Selamat malam, Bro Efrata. Selamat malam, Bro Suryo dan teman-teman semua. Baik, Sobat Indonesia Professional Circle dan Enabling Supply Chain Management, saya akhiri acara kita malam ini. Sampai ketemu lagi di acara rutin kita minggu depan pada jam yang sama, 19.30 hari Minggu. Saya Suryo Prasetya undur diri dan salam sehat selalu. Terima kasih.